Disiarkan langsung dari Media Center Kabupaten Padang Pariaman. Inilah talk show bersama Humas dan Protokol Padang Pariaman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, dan bertemu lagi dengan saya Dila Amelia dalam acara talk show kali ini dengan tema membangkitkan galian investasi di masa pandemi. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah hadirkan narasumber kita, yaitu Kepala Dinas DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, yaitu Bapak Rudi R. Rilis SSTPMM. Selamat pagi Bapak. Sapa dulu pemirsa kita yang ada di rumah Bapak. Silakan. Selamat pagi pemirsa semuanya. Senang bertemu hari ini. Kita beberapa waktu ke depan kita akan mencoba untuk berbagi terkait dengan informasi investasi yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Baik, terima kasih Bapak. Baik pemirsa, berbicara tentang pandemi COVID-19 tentu sangat berdampak negatif sekali bagi kita dan seluruh masyarakat di dunia, bahkan di Indonesia, dan tidak terkecuali di Kabupaten Padang Pariaman. Tentunya perekonomian di masa pandemi ini sangat menurun sekali, dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang investasi di beberapa menit ke depan, dan selanjutnya kita akan bertanya langsung kepada Kadis DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman. Di masa pandemi COVID-19 ini tentunya perekonomian sangat menurun sekali, namun kita juga menanyakan bagaimana investasi yang ada di Kabupaten Padang Pariaman ini Bapak? Apakah meningkat atau menurun? Silakan Bapak. Baiklah pemirsa semuanya, senang berada di sini. Kita hari ini dalam beberapa waktu menit ke depan mencoba untuk berbagi terkait dengan peluang investasi dan realisasi investasi yang telah dicapai oleh Kabupaten Padang Pariaman dalam waktu 3 tahun kurun ke depan dan tantangannya untuk ke depan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya dengan visi dan misi Bupati Padang Pariaman yang baru mewujudkan Padang Pariaman berjaya, Padang Pariaman yang unggul berkelanjutan, Padang Pariaman yang religius, Padang Pariaman yang sejahtera dan berbudaya, tentunya OPD dituntut untuk mampu menerjemahkan berdasarkan visi dan misi tersebut. Di mana DPMPTP terdapat 2 urusan wajib, urusan penanaman modal dan urusan perindustrian. Kita mencantol kepada misi nomor 5 dan misi nomor 7. Artinya adalah bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bagaimana meningkatkan investasi di Padang Pariaman dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman merupakan tujuan dan cita-cita yang harus kita capai dalam beberapa tahun ke depan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Kepala BKPM RI menjelaskan terdapat peran swasta sebanyak 73% nih Dedila. 73% peran swasta dalam peningkatan ekonomi negara Republik Indonesia. Artinya adalah kita realisasikan APBD ataupun APBN di seluruh kementerian ditambah dengan yang ada di daerah kabupaten kota, kita realisasikan 100% untuk pencapaian kegiatannya. Ini hanya baru berkontribusi sebanyak 23% dalam rangka peningkatan ekonomi. Wajar dalam masa pandemi COVID, hampir seluruh negara yang ada di dunia ini mengalami penurunan, bahkan ada di angka minus 10%. Kita Indonesia berada di minus, yang terakhir itu di triwulan 3 itu minus 2%. Artinya kita masih hebat daripada yang lain. Untuk itu butuh dilakukan langkah-langkah dalam rangka pandemi COVID ini. Seperti di tahun 2020 terjadi penurunan berkaitan dengan sektor swasta yang berinvestasi di Padang Pariaman. Namun dengan adanya kegiatan jalan tol, Padang Pariaman tetap mengalami peningkatan dari segi nilai investasi. Selama 4 tahun terakhir, nilai investasi di Padang Pariaman selalu mengalami kenaikan, di mana pada tahun 2017 sebesar 153 miliar, mengalami peningkatan hampir 100% menjadi 272 miliar. Yang selanjutnya pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan sebesar 318 miliar.
Peningkatan itu terjadi 4 kali lipat di tahun 2020 dalam masa pandemi COVID. Menjadi 1,3 triliun. Itu adalah nilai investasi kita pada Pariaman pada tahun 2020. Tentunya ini adalah tantangan kita, bagaimana nilai investasi ini bisa terus kita tingkatkan dari tahun ke tahun, untuk bisa mengejar 77% pihak swasta yang bisa berkontribusi dalam rangka meningkatkan ekonomi di Padang Pariaman ini. Peluang itu sangat terbuka, peluang itu sangat nampak dan jelas. Yang pertama adanya proyek strategis nasional, kemudian yang kedua adalah dengan dilakukannya revisi Perda Tata Ruang Kabupaten Padang Pariaman yang sudah kita tuntaskan pada tahun 2020, ini memberikan peluang bagi sektor swasta, membuka peluang bagi investor-investor untuk mau berinvestasi di Padang Pariaman. Langkah kita adalah bagaimana kita mampu mempromosikan daerah ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya dalam program 100 Hari Bupati Padang Pariaman, menjadikan sektor investasi merupakan suatu tugas yang harus dicapai. Tentunya kita perlu melakukan langkah-langkah. Yang pertama adalah melakukan promosi, yang kedua adalah menggait kepada investor berkaitan dengan peluang-peluang investasi yang ada di Padang Pariaman. Pada saat ini kita sedang berproses untuk perluasan investasi di kawasan Anailand, di kawasan Malibuanai, di mana di sana akan dibuka konsep pariwisata terpadu. Adanya ekopark, kemudian ada hotel berbintang 5, ada senior citizen. Nah, ini menarik nih senior citizen. Senior citizen ini adalah semacam villa, semacam space yang kita sediakan bagi para pengunjung, wisatawan yang rata-rata ini bersumber yang datang dari luar negeri ini, villa. Dari luar negeri. Jadi karyawan, apakah itu PNS yang ada di luar negeri, setelah dia pensiun, itu mereka diajak melancong dan tinggal di suatu tempat selama 3 bulan. Di sana ada hospitalnya, kemudian ada beberapa pemandangan yang bisa dinikmati, ada fasilitas pendukung, kolam renang dan lain-lainnya bagi mereka untuk tinggal selama 30 hari, yang pastinya tentunya ini akan memberikan multiplier efek kepada masyarakat sekitarnya. Ini yang kita namakan dengan senior citizen. Yang selanjutnya adalah dalam pengembangan kawasan Anai itu juga adanya villa-villa yang akan dikembangkan, yang bisa dilakukan hak pemiliknya bagi masyarakat, bisa dibeli dan juga bisa disewa. Kemudian di sana juga ada semacam gedung yang menyediakan kepada masyarakat untuk melihat benda-benda di luar angkasa. Ada teropong bintang juga nanti di sana. Yang total keseluruhannya investasi itu mencapai 300 miliar. Tentunya ini adalah PR kita. Bagaimana kita memberikan semacam insentif kepada investor. Insentifnya berupa pemberian pelayanan yang maksimal, pelayanan yang prima kepada investor, sehingga mereka merasa terlayani dan mereka merasa senang berinvestasi di Padang Pariaman. Tentunya pelayanan terpadu satu pintu Padang Pariaman, kita memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh investor, memberikan kemudahan baik dari segi persyaratan, waktu, dan yang pastinya bebas daripada pungli. Ini adalah cita-cita dan tugas yang harus kami lakukan. Alhamdulillah DPR-PTP pada 3 tahun terakhir ini, pada saat evaluasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, memberikan nilai dengan predikat sangat baik bagi DPR-PTP. Ini adalah suatu prestasi kawan-kawan yang ada di DPR-PTP. Ini adalah prestasi dari seluruh ASN DPR-PTP yang telah mau berkomitmen dan tetap konsisten dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mudah-mudahan di tahun 2022 kita bisa naik setapak
untuk menjadi predikat pelayanan prima, karena nilainya sedikit lagi ini, hanya 0,6 indeksnya yang harus kita kejar. Dan kita banyak memang dari segi fasilitas dan infrastruktur seperti sarana prasarana yang ada, pelayanan yang harus kita lengkapi, dan kami sangat optimis di tahun 2022 nanti kita bisa mencapai itu. Evaluasi tahun ini yang diumumkan di tahun 2022. Kemudian kita juga ada mempromosikan terkait dengan investasi yang ada di Padang Pariaman. Kita mengetahui adanya kawasan Padang Industrial Park yang berlokasi di Kecamatan Batanganai, di mana area ini kita manfaatkan, kita khususkan untuk investor-investor yang bergerak di bidang industri. Di sana sekarang sudah ada Java, ada PT Usaha Inti, kemudian ada Ciomas, dan sekarang tahun ini Caron Kopan juga mau membangun di sana. Ini merupakan poin-poin yang bisa meningkatkan investasi yang ada di Padang Pariaman. Namun berkaitan dengan PIP ini, karena ini merupakan pengelolaannya ada di provinsi dan juga pihak ketiga, dan kita juga terkait dengan PIP agak sulit juga berkoordinasi dengan siapanya, sehingga dalam rangka meningkatkan investasi di Padang Pariaman, kita sudah melakukan kajian akademis. Insya Allah di tahun ini diterbitkan Perda Padang Pariaman yang menetapkan kawasan industri Padang Pariaman, KIPP. Ini merupakan satu kebijakan daerah dalam rangka menunjang investasi yang ada di Padang Pariaman, khususnya di bidang industri. Itu mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Yang intinya adalah pada kesempatan ini kami mengajak kepada seluruh pelaku usaha, ayo kita berinvestasi di Padang Pariaman. Insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu para investor tidak akan kecewa untuk berinvestasi Padang Pariaman, karena masyarakatnya sangat ramah, pelayanannya nanti akan diberikan oleh PTSP, insya Allah memuaskan bapak ibu. Yang pastinya bapak ibu ketika berinvestasi di Padang Pariaman, insya Allah ini akan memberikan sesuatu nilai, sesuatu kondisi yang sangat kondusif kepada bapak ibu semuanya. Mungkin itu, Bila. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekali lagi, ayo kita datang kepada Pariaman untuk berinvestasi. Mudah-mudahan usaha Bapak akan semakin maju dan sukses lagi, karena Padang Pariaman ini merupakan daerah penyangga ibu kota, hanya bersebelahan. Dengan poin-poin ini, dekat dengan bandara ada di Padang Pariaman, merupakan ibu kota penyangga, dekat dengan pelabuhan. Ini merupakan lokasi yang sangat strategis yang mungkin tidak dimiliki oleh kabupaten kota lain yang ada di Sumatera Barat ini. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat itu adalah suatu keniscayaan yang harus kami berikan. Karena pelayanan ini sifatnya dinamis, tentunya kita juga harus melakukan evaluasi berdasarkan daripada laporan ataupun pengaduan yang ada di masyarakat. Ini merupakan suatu keharusan yang kami lakukan. Karena pada saat tahun ini kita memberikan pelayanan dengan standar nilai 7, mungkin masyarakat masih puas Dila. Tapi pada tahun depan kita berikan pelayanan dengan standar 7, mungkin masyarakat akan ada yang merasa tidak puas. Karena pelayanan itu sangat dinamis, sangat ditentukan oleh ruang dan waktu pada saat pelayanan itu kita berikan. Dan kita sangat terbuka kepada seluruh masyarakat untuk memberikan kritikan dan saran kepada media-media yang sudah kita sediakan, karena ini akan menjadikan suatu input dan saran juga untuk mengambil kebijakan terkait dengan pembenahan pelayanan. Berkaitan dengan investasi, alhamdulillah Bapak Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja. Ini memberikan suatu kemudahan kepada investor untuk bisa berinvestasi. Nah, kita di Padang Pariaman, tentunya yang pertama yang harus dilakukan setelah permohonan masuk, kita seleksi berkasnya, kita verifikasi, dan kemudian nanti kita mintakan kajian tata ruang. Insya Allah setelah itu diproses oleh TKPRD atau Dinas PU, nanti dikirimkan kepada kita. Selanjutnya kita kirimkan kepada pemohon untuk menapak ke izin lingkungan. Apakah nanti UKL-UPL
atau AMDAL. Setelah itu menapak nanti ke izin bangunan. Setelah itu masuklah nanti ke izin yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha itu sendiri. Jadi terkait dengan informasi-informasi pelayanan yang kami berikan, ini bisa diakses di website kami perizinan.padangpariaman.kap.go.id. Baik Pak, berbicara dengan peraturan dan regulasi, di sini juga ada dengan disahkannya Perda tentang RT RW pada tahun 2020. Kami ingin menanyakan apakah dampaknya bagi investasi di Kabupaten Padang Pariaman ini, Pak? Silahkan. Sangat besar sekali dampaknya, Bila. Kita mengetahui bahwasanya Perda RT RW kita yang lama yaitu adalah tahun 2011. Tahun 2011, kemudian sekarang kita berada di tahun 2021, di mana kondisinya adalah selama 9 atau 10 tahun perda ini berjalan, pasti banyak terjadi lahan-lahan yang sudah beralih fungsi dan lain-lainnya. Kita mengacu kepada tahun yang sebelumnya, banyaknya investasi yang kita tolak karena lokasi yang dimohonkan itu tidak sesuai dengan Perda RT RW kita. Alhamdulillah dengan ditetapkan Perda RT RW yang baru ini, kita melihat selama 3 bulan kita beraksi di tahun 2021 ini, sudah banyak para investor-investor yang mengajukan untuk pemanfaatan ruang yang pada sebelumnya telah ditolak, sekarang mereka ajukan lagi, khususnya adalah investasi di bidang perumahan. Ini sangat banyak sekali yang kita proses pada tahun ini. Karena pada tahun sebelumnya ini tidak dapat kita terbitkan karena secara tata ruangnya tidak memungkinkan. Dan alhamdulillah di tahun ini kita bisa proses, termasuk juga ini untuk kawasan Anailand yang telah kita proses sekarang. Berbicara tentang investasi, jadi di sini apa saja investasi yang menarik di Kabupaten Padang Pariaman ini, Pak? Bisa dijelaskan kepada pemirsa kita dimanapun berada. Jadi seluruh pemirsa dan masyarakat di rumah juga tahu dan juga memacu untuk berinvestasi di Kabupaten Padang Pariaman ini. Silahkan. Yang pertama adalah kita menawarkan terhadap para pelaku industri. Karena para pelaku industri pasti mereka mencari lokasi yang secara aksesibilitasnya itu sangat mendukung untuk usaha yang mereka ajukan. Jalan tol Padang Pariaman Pekanbaru ini merupakan suatu kondisi yang akan mendukung daripada pelaku usaha industri. Bandara yang terletak di Padang Pariaman, ditambah kawasan industri yang sudah ada dan yang akan dikembangkan. Ini kondisi-kondisi yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pelaku usaha di sektor industri untuk berinvestasi di Padang Pariaman. Yang kedua, sebagai daerah penyangga ibu kota Sumatera Barat, yaitu Kota Padang, pembangunan ibu kota provinsi itu sekarang sudah melimpah ke Padang Pariaman. Khususnya adalah Kecamatan Batang Anai dan Kecamatan Lubuk Alung. Ini terdampak imbas daripada pengembangan ibu kota provinsi Sumatera Barat. Banyak investasi-investasi perumahan yang berkembang, khusus di Kecamatan Batang Anai dan Lubuk Alung ini. Investasi di bidang perumahan merupakan sektor yang sangat menarik yang akan dikembangkan di Padang Pariaman. Ditambah lagi sektor pariwisata, kita mengetahui Padang Pariaman memiliki alam yang sangat indah sekali dan komplit. Bukit Tinggi indah alamnya, tapi tidak punya pantai. Sejuk alamnya, tapi mereka tidak melihat ombak. Padang Pariaman kita memiliki pantai, kita memiliki gunung yang udaranya yang sejuk di kawasan Anai. Kita memiliki alam yang sangat perawan sekali, seperti mungkin di kawasan Lubuk Nyarai. Ini memang sangat alami sekali dan mungkin sulit kita menemukan di tempat yang lain. Bahkan airnya langsung kita minum, ini sangat memungkinkan karena sangat jernih sekali. Nah, potensi-potensi yang seperti ini, wisata-wisata petualangan yang telah dikembangkan oleh beberapa kelompok sadar wisata yang ada di Padang Pariaman ini, tentu harus bisa kita kemas, kita menjadikan ini suatu daya tarik tersendiri untuk Padang Pariaman, di mana pada akhirnya
kita mengundang investor-investor yang bergerak di bidang perhotelan, berinvestasi di Padang Pariaman, yang sehingga ini bisa memberikan alternatif bagi wisatawan untuk menikmati keindahan alam yang ada di Sumatera Barat ini. Baik Bapak, kita lanjutkan. Di sini ada program dari Bupati menjadi program kerja 100 hari yang merujuk kepada investasi. Ya, dan tentunya kita langsung menanyakan langsung kepada Kepala Dinas DPPDP Padang Pariaman bagaimana langkah Bapak untuk melaksanakan program kerja 100 hari Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada periode ini. Silakan. 100 hari bukanlah waktu yang lama. 100 hari kalau kita jadikan bulan hanya 3 bulan 10 hari. Artinya adalah yang bisa kami sampaikan dalam pencapaian program 100 hari Bapak Bupati Padang Pariaman, bagaimana dalam 100 hari ini kita bisa memastikan ada investor yang berinvestasi di Padang Pariaman dengan jumlah yang sangat besar. Saat ini kami tetap masih dalam berkomunikasi dengan pihak investor yang ada di Pekanbaru untuk pengembangan pasar modern. Mudah-mudahan ini lancar, mudah-mudahan ini bisa terwujud, sehingga ini juga memberikan satu poin investasi lagi yang ada di Padang Pariaman. Yang kedua adalah percepatan realisasi pengembangan kawasan Anailen. Ini merupakan satu hal yang wajib kami laksanakan dalam rangka untuk mencapai program 100 hari ini. Insya Allah 100 hari waktu yang singkat ini bisa kita manfaatkan terkait dengan investor yang berinvestasi di Padang Pariaman. Kalau untuk pencapaian investasinya sampai selesai tentu membutuhkan waktu sampai setahun, 2 tahun. Mereka harus membangun, kemudian mereka harus membuat perencanaan, dokumen lingkungan, dan sampai dengan pelaksanaannya. Tetapi yang kita maksud dalam 100 hari ini adalah adanya investor yang secara real, yang telah melakukan niatnya untuk berinvestasi di Padang Pariaman, dibuktikan dengan dokumen izin yang telah ditetapkan. Baik Bapak dan pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya dampak COVID-19 ini tidak selalu berdampak negatif pada perekonomian di suatu wilayah. Dapat kita ketahui juga di Padang Pariaman, meskipun kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19, tetapi investasi dan jumlah investasi kita selalu meningkat setiap tahunnya ya Bapak. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita di sini hampir di penghujung acara pada kesempatan kali ini, dan tentunya kita akan meminta langsung closing statement atau pesan-pesan khusus dari Bapak Kadis untuk seluruh masyarakat dan pemirsa dimanapun Anda berada. Silakan Bapak. Terima kasih. Bila pada akhir sesi ini kami ingin menyampaikan kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah, yang mungkin yang memiliki kenalan atau kolega-kolega yang bergerak pada sektor usaha, ayo ajak Padang Pariaman. Padang Pariaman daerahnya sangat strategis karena didukung dengan adanya bandara, kemudian ada kawasan industri, ditambah lagi dekat dengan pelabuhan dan dilewati oleh akses jalan tol yang menghubungkan Padang Pariaman dengan Pekanbaru. Ini akan memberikan suatu kemudahan bagi usaha Bapak-Bapak Ibu semuanya. Insya Allah Bapak-Bapak Ibu investasi di Padang Pariaman, bisnisnya akan semakin lancar karena perizinannya akan kami permudah. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatiannya, dan kita selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat, ayo berinvestasi di Kabupaten Padang Pariaman, karena seluruh daerah di Kabupaten Padang Pariaman ini sangat lengkap sekali ya Bapak. Tidak tertutup kemungkinan untuk usaha dan investasinya selalu berkembang di Kabupaten Padang Pariaman. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak, dan wabillahi taufiq wal hidayah, dan sampai ketemu di acara talk show berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.